cinta tanah air, cinta merupakan cabang daripada iman itu sendiri. Ya, ada orang memandangkan separuh dari iman itu adalah syukur, separuhnya lagi sabar. Apakah kita belajar mengetahui sejarah ini penting di dalam agama Islam? Ingat-ingat kembali kebaikan orang-orang yang sudah meninggalkan kalian, meninggal dunia. Oke. Jadi disuruh kita mengingat kebaikan ya. Kayak kisah-kisah Rasulullah ya kan, kayak kisah nabi-nabi terdahulu, ulama-ulama terdahulu, kita disuruh mengingat-ingat kebaikannya kayak apa supaya kita kawa menurutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mohon pulang di program Baguru Batakun Guru. Alhamdulillah. Bertepatan di tanggal 17 Agustus tahun 2021, berarti kita memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. 76 tahun sudah kita merdeka dari para penjajah, berkat para pahlawan yang berjuang merebut kemerdekaan. Jadi hari ini kita akan membahas dengan tema cinta tanah air. Sudah hadir di hadapan ulun salah satu narasumber yang baru pertama kali datang di program Baguru. Ini narasumbernya terlalu sulit untuk kita datangkan, jadi perlu beberapa kali negosiasi, perlu beberapa kali kita atur waktu ulang, perlu beberapa kali kita tawar menawar. Akhirnya di hari ini bisa kita datangkan. Tepuk tangan dulu. Mungkin langsung kita berkenalan dengan narasumber kita yang berbaju hitam aduhai, berkopiah putih, berkulit putih. Siapakah dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelum kita mulai membahas tema yang akan kita ulas lebih jauh, ada baiknya kita berkenalan. Iya. Karena ada peribahasa, tak sayang maka tak. Ayo. 2 juta rupiah, apa belum bisa tebak? 2 juta rupiah. Tak sayang maka tak. Ayo. Aduh. Ayo. Tak tahu. Gong. Ayo. Gong. Sekali mau anu. Tak sayang maka tak. Ayo. Kartahu Lo. Ada. Nah, tak sayang maka tak. Tahu. Salah. Sudah. Tak sayang maka tak. Tak. Ya kada tahu. Takku jitak. Ya. Tak sayang maka takut tendang karena sayang. Langsung ulun berkenalan dulu. Ya. Mungkin bisa dipadahi sama pemirsa Baguru. Pian datang baru pertama kali, Ya. bertepatan Hari Kemerdekaan. Siapakah duhai gerangan yang duduk di seberangku? Punya nama siapa? Nama pian? Ya. Ulun ngaran Suwandi. Enggak. Biasaan dipanggil di pondok tuh dipanggil buannya Usuk. Usuk deh jadi takajud pian. Nggih, anu kita pas pian usuk tuh. Iya. Rasa shock itu nah. Berarti pian tadi menyambat di pondok, ini berarti mengajar. Mengajar, namun sambat mengajar kada jawab mengajar. Ya nggih, manggani akan sa didikit nang kawa-kawanya digani gitu. Menggani nang kawa ya Allah. Ya, nang kada kawa pasti nang pengen kada gani. kawa nyata ada kada kawa. Banyak menggani nang kawa kan nang kada kah? Ya. Ayo. Banyak nang kada tagani ieu Bang nah. Ya. Kita kan boleh memaksakan ya, kalau bukan sesuatu yang keahlian kita ya. Nah, itu. Itu harus dia. Jadi nang kawa-kawanya aja dah deh. Banyak kawa kan. Kalau pian tuh mengajar tingkatannya di kelas berapa?
Saat ini dapat tugas di 3 sanawiyah, Bang. Kelas 3 sanawiyah. Seminggu itu berapa hari atau dalam seminggu itu berapa jam porsi pian mengajar? Seminggu dapat 3 hari. Dalam sehari itu kan 5 jam pelajaran lah. Sehari 5 jam? 5 jam pelajaran. Lain 5 jam 60 menit lah. Ya, 5 jam pelajaran. Satu hari? Ya, satu hari 5 jam pelajaran. Berarti dalam satu pertemuan itu berapa hitungannya? Dalam satu pertemuan itu sekitar 45 menit. 45 menit 1 jam pelajarannya. 1 jam pelajaran. Ini Guru Suwandi mengajar di pondok santriwati? Di saat ini di santri ya, di Putra. Nih beliau ini salah satu guru di pondok pesantren Al Mursyidul Amin. Sudah berapa tahun pian di pondok? Mulai manggani itu ya sampai sekarang kurang lebih 12 tahunan lah. 12 tahun. Banyak yang sudah pian lalui lah. Dari pertama sampai jenjang ke-12. Kira-kira banyak suka dukanya kayak Pak? Banyak sukanya kah? Banyak dukanya? Nah, ini harus jujur. Kalau berduka-dukaan ya dibanding-banding bahari lawan ini ya habis Bang sudah dukanya. Ada lagi kan. Ini nang raminya lagi, nang nyamannya. Senang ya lah. Wajar aja. Sama waktu perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Ngalih dulu. Iya. Sampai akhirnya momen di 17 Agustus 1945 diproklamasikan kemerdekaan kita. Iya. Nah, maka dari itu kita hari ini bertema cinta tanah air. Nah, ada tanahnya, ada air. Ada air. Minum dulu lah. Iya, minum dulu biasa. Ya. Mbak pas kan? Tanah air pas di airnya tadi. Iya, minum. Iya. Al Mursyidul Amin. Dapatkan di toko-toko terdekat. Berbicara masalah kemerdekaan negara Republik Indonesia, berarti kita akan lebih panjang berbicara tentang sejarah. Yep. Berbicara tentang sejarah, berarti kita berbicara lagi tentang perjuangannya. Nah, apakah kita belajar mengetahui sejarah ini penting di dalam agama Islam? Dalam agama Islam jelaslah penting benar. Ya, penting benar. Kalau kita lihat dari pengertian sejarah itu sendiri, pengertian sejarah itu adalah kejadian yang pernah dialami oleh manusia. Kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh manusia. Contohnya kayak hari ini kan. Ini sudah keesok kejadian yang kita alami hari ini nah. Kita berpanderan kayak ini berdua nih lah. Sudah jadi sejarah nih lah. Sudah jadi sejarah kan. Nah, mendangarilah. Ini nah. Sejarah nih. Hari ini yang bertatap muka ini bertemu bercengkrama itu dicatatkan sebagai sejarah. Iya. Karena apa? Tahulah kenapa? Karena sulit kita mendatangkan beliau. Nah, itu ya kan. Sejarah nih bisa terulang, bisa kada, dan kemungkinan bisa ada lagi. Ya. Secara tidak langsung nih kalau pengen diundang pasti kan ada. Iya, belum tentu kawan kan. Kayak lagu Malaysia juga. Sejarah mungkin berulang. Iya kan, kalimatnya masih di dalam mungkin lah ya. Mungkin. Bisa terjadi, bisa kan? Bisa kan. Tapi beratnya pasti di kada. Nah, sudah lawan kan. Jadi kayak apa tadi? Artinya segala sesuatu yang sudah dijalani oleh manusia itu sudah dianggap sebagai sejarah. Lalu pun kita lihat dari kemanfaatannya mengetahui sejarah itu sendiri. Ya, manfaatnya bisa jadi pengalaman kita untuk menjalani masa yang akan datang. Itu sejarah. Ya. Jadi ketika kita membaca atau mengetahui sejarah, baik itu sejarah seseorang atau sejarah sebuah kejadian atau apa lain sebagainya, kita bisa ambil pelajaran di situ. Ya, gasan kita menjalani masa-masa yang akan datang. Karena kita ini kan kada mungkin lagi mengulangi hari sebelum ini kan. Ya, kita harus meniti dan harus siap menjalani hari esok. Ya. Kayak apa supaya hari esok itu kawal lebih baik dari hari ini? Ya kita melihat sejarah tadi ke belakang. Iya. Ya,
Kita hari ini alhamdulillah hari ini kawannya sembahyang isya aja bang, nah kawana kada kawa lagi nang hendak balabih-labih daripada orang. Ya. Misal. Okay. Lalu supaya kita kawa lebih baik lagi, semalam aku karena gawianku ini, lalu kada kawa lebih baik. Oke. Supaya kawa lebih baik, aku harus menunda gawian ini, ku tinggalkan ini supaya kawa lebih baik lagi. Kan jadi pengalaman untuk meniti masa yang akan datang supaya kawa lebih baik lagi. Sebagian dari kemanfaatan sejarah itu sendiri ya. Temannya. Berikutnya kalau kita lihat dari sisi agama pulang. Sejarah itu diutarakan sendiri dalam Al-Qur'an. Al-Quran yang menjadi pedoman kita sebagai umat Islam, menceritakan berbagai macam sejarah. Bahkan dalam perhitungan ulama ahli tafsir itu memadahkan Al-Quran itu lebih banyak isinya tentang kisah-kisah orang terdahulu, cerita-cerita orang terdahulu. Gasan apa garang? Okay. Jadi dikisahkan nih kisah orang-orang yang dahulu nih. Ternyata untuk pendidikan akhlak, pendidikan ibadah, pendidikan menambah kekuatan keyakinan kita terhadap Allah, ternyata dengan mengisahkan kisah-kisah orang terdahulu itu ternyata lebih kuat untuk memperkuat keimanan itu tadi. Nah, itu ternyata. Berikut lagi kalau kita memperhatikan penting atau kada penting adalah menjawab pertanyaan penting atau kada penting sejarah itu. Lalu pulang dari sisi agama yang kedua tadi kan kita lihat dari Al-Quran. Al-Quran tadi lebih banyak kisah bercerita tentang sejarah-sejarah orang-orang terdahulu. Berikutnya hadis Nabi mengisahkan menganjurkan, Rasulullah itu menganjurkan uzkuru mahasina mautakum, ingat-ingat kembali ya, mengingat kembali berarti kita dituntut atau disuruh oleh Rasulullah mengulang-ulang sejarah orang-orang terdahulu. Uzkuru mahasina mautakum, ingat-ingat kembali kebaikan orang-orang yang sudah meninggalkan kalian, meninggal dunia. Okay. Jadi disuruh kita mengingat kebaikan ya. Kayak kisah-kisah Rasulullah ya kan. Kayak kisah nabi-nabi terdahulu, ulama-ulama terdahulu, kita disuruh mengingat kebaikannya kayak apa supaya kita kawa menurutinya. Berikutnya lagi kalau kita lihat dari pengamalan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sampai sekarang masih digawi juga nih. Di antaranya ya, yang menandakan kalau sejarah itu memang sangat penting. Kita setiap tahun mengadakan acara Maulidur Rasul. Apa gara acara Maulidur Rasul tuh? Acara Maulidur Rasul tuh mengenang kembali sejarah perjalanan hidupnya Rasulullah, menceritakan kembali lewat untayan-untayan nada, lewat untayan-untayan syair ya, lewat bait-bait nazamnya, asarnya dan lain sebagainya. Itu mengingat-ingat kembali sejarah Rasulullah, perjuangan beliau sampai Islam tersebar di mana-mana. Kayak itu juga kayak kita misalnya di bulan Rajab setiap tahun juga kita gawe ini ternyata mengulang sejarah, mengenang-enang sejarah kembali. Berarti melihat hal-hal yang itu tadi itu sejarah itu memang sangat penting untuk kita pelajari. Karena kita berbicara sejarah ini berarti kita akan mengingat suatu kejadian. Yang kejadian itu sebuah proses perjuangan seperti yang di hari ini kita di tanggal 17 Agustus 2021 76 tahun sudah negara kita Republik Indonesia ini merdeka. Perjuangan para pahlawan seperti apa yang dijajah hampir berapa ratus tahun. Artinya merumuskan perjuangan untuk proklamasi pun masih banyak tantangannya. Luar biasa. Kada asal-asalan langsung kita proklamasikan. Kada harus berdiskusi dulu tanggal yang pas tanggal berapa. Lokasinya di mana. Nah, jadi belajar sejarah itu tadi penting. Penting
bahkan sangat penting. Sangat penting. Artinya satu, kita bisa menghargai ya kalau guru lah. Menghargai jasa-jasa para pahlawan kita tuh. Kita sampai kita saat ini nyaman itu kan Ya. Karena pahlawan. karena tadi, pahlawan. kan? Nah, Coba pikirkan nih secara logika lah pemirsa lah. Secara logika pada zaman dahulu itu para penjajah menjajah kita nih Ya. dengan menggunakan senjata sudah modern. ya. Dengan tembakan. Mm-mm. Ya, entah karena tahu apa nggak merek Ya. apa atau apa. Ah. Oke, kan pasti sudah modern lah. Yep. Para pejuang kita itu berjuang dengan menggunakan Bambu runcing. bambu runcing. Nah, ya. Kalau dipikir dengan logika, Hmm. belum bambu runcing mencucuk, Kena tembak dah. kena sudah. Ya. Pasti ada sesuatu ya. Iya. Nah, artinya mungkin berkat rahmat Allah kan. Iya. Sekarang tuh nggak pakai logika kan? Mm-mm. Tur ya. Belum Nah, ya kan. iya. Beda. Tapi kita lihat perjuangan berapa puluh tahun, berapa ratus tahun yang sudah dilalui oleh para pejuang itu tidak sia-sia sampai akhirnya kita ada di posisi merasakan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Alhamdulillah kita ucap syukur. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk para pejuang yang sudah gugur. Mudah-mudahan diberikan tempat yang terbaik. Ya, itulah perjuangan. Pertanyaan selanjutnya guru. Boleh loh, mau Iya. takut nih? Boleh. Kata kalau ya, pengen kata boleh, ulun jauh, ulun boleh. Iya. Pian, bawakan aja pian anak apa kakak papolon. Yalah. Amun jar pian boleh, ya ulun duduk nah. Omnya ulun kada hendak njopang ya, Pak. Pian jauh. Ya kan? Nggih. Eh, Kata apa jawabnya di sini? Menjawab kata apa joget-joget kayak gitu. ulah bujur juga. Nah. Nah, Begaya guru laun. iya. Biar kita nih kan Sama-sama. senang, Ya. kada gugup. Ah, Ulun iya. gugup juga. Be, sama Minum berarti dulu. kita. Nih, Al-Mursul Amin. Iklan ada iklan. disuruh iklan kah? Nggih. Al-Mursyidul Amin bisa didapatkan di mana saja asal menukar. Iklan yang luar biasa. Al-Mursul Amin bisa didapatkan di mana saja asal menukar. Bujur juga, Bang. Iya. Namun minta kali ya, Pak. Ulun pernah mendengar. Ya. Ulun pernah mendengar ibaratnya tuh cinta tanah air sebagian dari iman kan. Nah, sekarang yang ulun tanyakan tuh ulun sambil lah Yap. maknanya. Tim bisa jelaskan lah. Makna tentang mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Oh. Dan yang pertanyaan selanjutnya itu apa hubungannya antara cinta tanah air ini dengan keimanan? Keimanan. Oh iya. Oke. Jadi kan ada ulun nggak tahu itu apakah itu artinya cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Tuh bisa jelaskan lah dulu Pian maknanya itu seperti apa? Cinta tanah air sebagian daripada iman. Oh iya. Iman tuh banyak cabangnya, Bang, sebenarnya. Ya. Ya kan yang utama iman kepada Allah dulu. Kita yakin bujur-bujur Allah yang ma'ada akan sebarataan. Ya, termasuk memberikan kemerdekaan lawan kita nih pun Allah harus kita yakini oleh berarti iman sudah ada di situ. Ya, kita meyakini kalau kita diberi kemerdekaan ini oleh Allah Ta'ala, karena jarpian tadi kan kada mungkin, Bang, sebenarnya kita yang hanya bersenjatakan bambu runcing, ya, kalau menang melawan senjata-senjata modern kada mungkin kan. Kayak apa Syekh Subeki Bahari itu nah, yang disebut sebagai pencetus bambu runcing itu tuh nah, nang mamadahi santri-santri sidin. Karena kita kada ada bisi senjata kayak senjata bubuhan Portugis, Belanda, Jepun ya. Jepang ya kah. Kada ada bisi senjata nang Jepang. Yang hebat-hebat nang kayak itu toh. Nang Jepun dia lebih Iya kah. Jepun kawannya nang Itik Jepun. Sarati itulah kawannya lah. Artinya kada bisi sudah pokoknya dan kada kada mungkin bisi. Kada mungkin bisi. Ya, karena hitungannya bahari itu makan aja ngalih. Iya. Ya kan? Karena seberataan perdagangan rempah-rempah hasil perkebunan dan pertanian diambil secara paksa oleh Belanda atau Portugis di masa itu kan.
Jadi hitungannya cari makan aja ngalih, apalagi berpikir hendak menukar senjata kada mungkin. Kita pun juga pemerintah belum bisa pemerintahan sendiri juga kan karena memang belum merdeka lagi. Lalu saya Subeki menyarankan untuk pakai senjata itu tadi. Asa kada mungkin bang kau menang, ya kan? Tapi ya karena keimanan tadi itu nah, karena Tuan Guru pan nama nyuruh nih, ya Tuan Guru yang ucapan sidin diumpati dan dituruti serta diyakini memang kawa. Lalu dengan keyakinan hati yang kuat tadi itu nah berarti iman nih, yakin dalam hati sama dengan iman kan. Dengan keimanan dan keyakinannya tadi itu sudahnya kawa aja menang nih hanya dengan bambu runcing. Dan memang kawa menang juga akhirnya. Nah, sekalipun berbagai macam penderitaan sudah dijalani bang lah itu anak itu toh. Nah, kalau sekilas itu tadi itu nah berarti memang antara kemerdekaan lawan keimanan, antara cinta tanah air dengan keimanan memang ada keterkaitan sebenarnya. Nah, kada mungkin orang-orang bahari itu nah hakun mengikuti saran dari Syekh Subeki memegang bambu runcing, menyerahkan nyawanya di hadapan pistolnya Belanda. Ya, tanpa ada keyakinan yang kuat, aku membela negaraku, ya, akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Kada mungkin kan? Ibaratnya tuh hendak selamat ya, kalau mending umpat penjajah, nyata aman kan? Daripada kita harus berjuang ya. Berjuang hitungannya maju mati konyol, ya, mundur sama aja juga hitungannya. Ya disasar orang juga kan, pengkhianat sampai orang pulangan. Itu toh. Jadi sekilas itu tadi tuh kawa kita kait-kaitkan. Kalau memang hubbul waton minal iman. Slogan yang ada yang memandangkan hubbul waton minal iman itu hadis ya. Dan kita terlepas dari itu atau hanya sebatas slogan yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu terlepas dari itu yang jelas maknanya hubbul waton, cinta tanah air. Ya. Al-waton, ya, tanah air, mencintai tanah air yang disertai dengan keimanan merupakan bagian daripada sebuah iman yang sudah tertanam di dalam hati. Lalu hakun membela negaranya, hakun menyerahkan nyawanya hanya untuk tanah airnya yang tercinta. Ya. Sampai inya bujur-bujur merdeka. Selanjutnya apa tadi? Berarti hubungan antara cinta tanah air dengan tanah air dengan iman. Itu tadi lah. Jadi bagi orang yang sudah tertanam di dalam hatinya cinta terhadap tanah airnya, ya, berarti dengan cintanya tadi tuh inya punya keyakinan tersendiri. Kemerdekaan yang Allah berikan, ya, itu hadiah terbesar yang Allah berikan. Nah itu tadi penjelasan mengenai makna mencintai tanah air sebagian dari keimanan. Nah kalau hubungan antara cinta tanah air dengan keimanan apa sekarang hubungannya? Hubungannya cinta tanah air, cinta merupakan cabang daripada iman itu sendiri. Ya, ada orang memandangkan separuh dari iman itu adalah syukur, separuhnya lagi sabar. Syukur dan sabar itu didapatkan dari besarnya cinta yang ada di dalam hati kita. Luar biasa. Syukur dan sabar itu didapatkan dari besarnya cinta yang ada di dalam hati kita. Ya. Dicatat. Bilanya cinta sudah tertanam, syukur tuh datang. Ya. Bilanya cinta sudah ada juga, sabar tuh pasti kita kawa menggawinya. Ya. Nah, jadi terhadap negeri kita sendiri. Ya, cinta tanah air. Ya. Kalau berbicara cinta kepada Allah, jelaslah keimanannya sudah, ya kan? Cinta kepada Rasulullah sudah jelas menandakan itu sebuah iman. Tapi kalau hanya cinta kepada tanah air, apakah itu kau disambut sebagai iman? Itu mungkin itulah yang masih bisa dipertanyakan mungkin. Kalau ulun berpandangan, ya, kalau kita sudah bisa mencintai tanah air yang merupakan tempat tinggal kita sendiri, ya. Bila kita cinta dengan tanah air, otomatis kita menyayanginya. Kan? Kayak kita mencintai diri kita, tentu kita sayangi diri kita. Kita mencintai orang lain, tentu kita sayangi bujur-bujur inya kayak apa. Ya. Kita cinta tanah air, kita sayanginya
kita berusaha kada merusak dan lain sebagainya. Maka kegawian-gawian yang kada merusak itu tuh nah ciri kalau inya sudah beriman. Jadi tatkala seseorang memiliki cinta terhadap tanah airnya, maka imannya itu pun semakin tebal bertambah-tambah. Ya. Jadi ya memang ada hubungannya ya kalau guru lah. Ya. Karena saat ini pun kita lihat banyak berkembang paham-paham yang bisa dibilang itu paham radikalisme kan. Iya. Artinya yang salah-salah dalam tanda kutip salah-salah membuat pemikiran orang tuh ibaratnya kan mengatasnamakan agama. Iya. Untuk melakukan sesuatu hal yang sebujurnya agama itu melarang itu ya. Nah, itu kan sekarang paham-paham itu yang harus dihindari. Artinya cinta tanah air itu bukan berarti harus seperti itu. Kita kada boleh mengganggu agama orang. Ya. Kita kada boleh mengganggu suku-suku siapapun. Artinya kita punya kehidupan masing-masing. Yep. Kita kada boleh mengganggu. Dimana kita punya slogan Bhinneka Tunggal Ika. Benar. Jadi kita ini berbeda-beda ya, tetap satu juga. Agamanya apa? Iya. Suku dari mana? Ya kalau guru. Iya. Artinya kita tetap satu kesatuan negara Republik Indonesia. Jangan sampai mempunyai paham radikalisme itu tadi akhirnya malah membuat kesatuan ini pecah. Iya, itu banyak yang sudah dijumpai kan. Iya. Di mudah-mudahan satu yang kita tanamkan di dalam pikiran dan hati kita, tanah air yang sudah direbut mati-matian oleh para pejuang. Sedangkan KTP nanti dijaga baik-baik. Iya, dijaga baik-baik. Kita yang masih hidup menjaga. Kayak apa caranya tanah air kita ini semakin baik. Karena kita hidup kan otomatis kita punya cucu kan ya kalau nanti Pian punya apa guru? Punya anak saat ini. Nah, kada mungkinnya kalau Pian sampai tega nah anak Pian kada nyaman karena hidupnya. Gara-gara orang yang kita cinta dengan tanah air dirusaknya. Iya. Kada mau kan? Hendak. Nah, nah kita anak nyaman berataan. Ya kan? Ya. Menyamani orang itu juga sebagian daripada iman. Nah, semakin orang nyaman, semakin tinggi keimanan kita. Iya. Mantap guru lah. Nih lanjut. Ya silakan lanjut. Semangat benar Anu Pian. Bagaimana? Ini kalau ulun sambat guru pertanyaan bisa pertanyaan pamungkas ini. Yalah. Pertanyaan terakhir. Tapi kadang pertanyaan terakhir ini kita akan membuat suatu statement yang luar biasa. Ya kan? Karena pertanyaan ulun ini untuk generasi muda yang saat ini. Kita yang masih anom-anom. Oh, masih anom guru lah. Sama. Pian ulun hanya 14 tahun ya. Pian berapa? 14 tahun ya. Jumaan mang. Kadang maksud ulun amun pen 14 berarti ulun 12. Di bawah umur berarti ulun. Iya. Kalau dia apa-apai. Jangan pen anu-anu ulun di bawah umur. Bedanya kita gitu aja. Ya, bedanya kita di rambut ya sebenarnya. Oh iya, kenapa bedanya guru? Rambut ulun nih tadahulu di pilok bukannya. Oh, anu aja guru lah. Tadahulu pakai pilok putih jadi nang ya kelihatan tato abadapian lah gitu. Tapi secara umur kan ya memang tato ulun sedikit lah. Kada apa-apa guru ya. Kenapa lah? Nggih. Tapi Pian lebih banyak ilmunya daripada ulun. Ulun betakun Pian menjawab. Nah, pulang dulu lah. Nah, kalau ulun betakun berarti enggak tahu. Pian menjawab pasti Pian tah. Belum tentu juga. Tah 2 juta rupiah. Bila ada hadiah jangan jawab Pian. Bisa benar. Udah diiming-imingi dulu lah nyar jawab ya. Untuk generasi muda yang saat ini, Guru. Artinya kan mungkin ya Pian mengajar di pondok, para santri-santri yang saat ini Pian ajari. Artinya memaknai kemerdekaan Indonesia yang sudah sampai di tahun ke-76. 76 tahun. Seperti apa pesan dan kesannya untuk para generasi muda? Kayak apa caranya memaknai kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang sudah dijalani ini. Oh ya. Artinya kan ya kalau guru kita ini sudah ada di masa penjajahan lagi, tinggal sudah merasakan kemerdekaannya. Jadi kayak apa cara memaknainya dan cara mengisi kemerdekaannya. Mengisi kemerdekaan. Syukur nih intinya lah berarti lah.
Yang harus ditanamkan lawan pemuda-pemuda sekarang ya, ulun gitu juga itu juga. Pertama dulu harus syukur. Syukur kita sudah diberi yang namanya merdeka. Merdeka tuh ujar sebagian ulama adalah hadiah terbesar kedua. Okay. Merdeka tuh hadiah terbesar kedua yang Allah berikan setelah Allah tanamkan keimanan di dalam hatinya. Okay. Iman diberi Allah Ta'ala, itu hadiah terbesar pertama. Selanjutnya merdeka. Cuma yang perlu kita pahami pulang dari merdeka itu, merdeka nang kayak apa garang. Saat ini kan kita merdeka, alhamdulillah. Kita kalau menjalankan perintah Allah bebas nih, kada ada larangan, kada napa-napa. Orang tua bahari ada nang hendak sembahyang tuh aja bersimpan-simpan bersambunyi dahulu. Hanyar kawa bila ketahuan ya diseret orang, disembelih orang, dibunuh orang, tembak orang kan. Tahuan. Wah ini alhamdulillah. Syukuri nang kaya itu. Ya, nikmati hal-hal nang kawa kita gawe sekarang. Ya. Yang lebih ringan mungkin kayak ini. Ya, kalau mensyukuri yaitu tergantung keimanan kita masing-masing pangkau bersyukur dan kadanya karena syukur separuh daripada iman. Ya kan itu. Cuma yang mungkin nang gampang lah digawi satu aja kayaknya. Jangan membuat suatu hal apapun yang pacang menyakiti orang lain. Mungkin itu cara mengisi yang sederhana lah. Cara mengisi kemerdekaan yang sederhana tuh berbuat apapun usahakan jangan sampai menyakiti orang lain. Ya. Tatkala perbuatan kita, baik itu berupa perkataan, tingkah laku kita, gretek hati kita misalnya, pacang menyakiti orang lain, maka akan timbul perpecahan. Ketika timbul perpecahan, maka yang namanya merdeka itu akan hilang dengan sendirinya pada diri kita. Ya. Jadi mungkin yang sederhana mungkin ya bagi kita nang ya hitungannya kada kawajuan yang hendak memberikan sesuatu hal yang besar kepada negara. Ini kan orang-orang kecil kita nih lah. Ya kan hitungannya sekalipun ya kita sudah ya kayak guru misalnya ngajar muridnya, itu kan muridnya kena yang sukses lain sebagainya, gurunya diingat lagi kan belum tentu juga nih. Hitungannya kayak itu. Cuma ya bagi kita orang-orang kecil nih mungkin itu aja. Yang simpel, yang sederhana, kita berbuat, kita berpander, kita bertingkah laku apapun jangan sampai menyakiti orang lain. Okay. Karena tatkala kita menyakiti orang lain timbul perpecahan. Jadi sesederhana itu mungkin kayaknya untuk mengisi kemerdekaan ini. Jadi bilanya itu sudah tertanam di hati kita seberataan. Ya. Di pesantren doh ya nah. Misalnya tertanam sudah seberataan jiwa kada hendak gawianku ini nah, pandiranku ini menyakiti orang lain, aman damai sentosa di pesantren. Kada ada nang kisahnya anak bakalahian, kada ada kan? Baharat-haratan kada ada, kasus alhamdulillah kada ada bila kayak itu. Apalagi pemahaman kada hendak menyakiti orang lain itu sudah tersebar ke seluruh Indonesia misalnya. Ya kan? Aman damai sentosa gitu. Ya. Ngapainnya aja negara apapun datang kepada kita terima dengan seluas-luasnya ya kan? Kita kawal menerima perkembangan zaman dengan kawal lebih baik lagi supaya kayak apa garang nih orang nih kada tersakiti dengan gawianku ini. Itu kan yang harus yang tertanam di pemikiran kita. Jadi langkah kecil itu tuh nah ya kayak apa garang supaya orang kada tersakiti dengan ucapanku, dengan perbuatanku, itu imbasnya luar biasa. Mungkin itulah cara kita mengisi kemerdekaan yang lebih sederhana kayaknya. Ya luar biasa. Di seperti yang Presiden Soekarno bilang pada saat dulu tuh mereka berjuang melawan penjajah. Ya benar. Tapi kaina ikamnya bahasanya tuh berjuang melawan negara sendiri. Iya. Artinya kita ini sedang berada musuh itu ya di dalam negara kita sendiri. Kalau orang dulu kan berjuangnya
merebut kemerdekaan karena memang ada penjajah Ya. Heeh. dari Portugis, Portugis, Belanda, terakhir Jepang. Habis itu Belanda lagi kan kembali lagi. Artinya memang pada saat itu memang sudah ada musuhnya. Hmm. Tapi ketika artinya pemahaman dari presiden kita itu sampai ada kaina ikam berjuang itu melawan bangsa sendiri. Nah, Iya. dan akhirnya kita pun melihat melihat sekarang. berbagai macam kekisruhan yang terjadi. Iya. Nah, artinya tadi mungkin karena ada salah perkataan kan. Iya. Karena kalau sudah salah kata ini guru lah. Heeh. Salah kata orang memaknai salah. Ya. Jadi Kan jadi ya kada lagi persatuan tuh sudah hancur tatkala kayak itu kan. ya jadi kita kada bisa. Itu harus yang pertama tadi Guru Suwandi bilang sederhana ya. Ya. Artinya jangan sampai Perkataan itu dan perbuatan kita menyakiti orang lain. Nah, jangan sampai perkataan dan perbuatan kita itu menyakiti orang lain. Sederhana. Simple aja artinya kada usah tapi banyak yang harus kayak ini. Perkataan dan perbuatannya loh. Artinya kita punya perkataan dan perbuatan membuat orang nyaman. Otomatis pun kita pasti nyaman. Tapi kalau kita sudah bepandir atau bisi tingkah laku menyakiti orang, otomatis kan tersinggung ya orang. Nah, kalau kita bayangkan lagi kan, para pejabat misalnya dengan perkataan dan perbuatannya itu sampai menyakiti negara lain, negara kita sendiri kan nampacang bahaya. Nah, itu kan. Jadi menanamkan pemikiran perkataan dan perbuatan itu jangan sampai menyakiti orang lain itu ternyata lebih penting kayaknya untuk mengisi kemerdekaan kita, mengamankan kemerdekaan kita ini juga. Sederhana. Jadi buat para generasi muda, bukan berarti kita yang sudah merdeka saat ini sudah merasakan kemerdekaan. Itu bukan berarti santai ya kalau benar. Jangan ya sudah merdeka juga. Jangan pernah punya pemikiran santai seperti itu. Kita harus menghargai perjuangan para pahlawan yang sudah mati-matian merebut kemerdekaan. Artinya kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat pastinya. Kita tingkatkan lagi, kita punya apa ini artinya kita bisa saling membantu ya Guru. Apalagi pada saat ini posisi kita kan semua bukan hanya di negara Indonesia, hampir seluruh dunia kan saat ini sudah mengalami yang namanya pandemi kan. Jadi ya kita tidak bisa saling menyalahkan. Saat ini ya mudah-mudahan secepatnya bisa kita lalui. Amin. Jadi kita bisa beraktivitas seperti biasa. Amin. Kita bisa ibaratnya tuh yang majelis-majelis kan sekarang banyak yang mulai ibaratnya tuh ya kada diperbolehkan lah untuk sementara waktu. Mudah-mudahan karena kan bisa dibuka lagi. Ya, kita harapan kita bisa beraktivitas seperti biasa lah. Terima kasih banyak Guru. Sama-sama. Atas kehadiran pian di sini. Alhamdulillah. Atas jawaban pian di sini. Ulun minta ampun lah. Ulun yang pribadi, ulun yang minta maaf, minta ampun apabila ada salah-salah kata-kata dalam pertanyaan ataupun gayaan ulun menyinggung pian. Ulun minta maaf. Ulun minta maaf, ulun minta ampun. Jangan minta duit ulun. Karena mungkin ya jawaban ulun kada memuaskan kan kita ya seadanya lah. Sama Guru, pertanyaan ulun mungkin belum memuaskan bagi para pemirsa Pak Guru. Tapi setidaknya kita di sini kada saling menggurui ya Guru. Benar. Ulun belajar dari pian. Ulun belajar juga dari pian. Nah, jangan. Kan belajar dari pertanyaan ulun. Anda pertama ulun belajar dari pian dulu. Ulun belajar dari pian. Ya, sama kita ayo. Minum dulu ulun. Nih mahal merdeka, mah bakarasan kita Guru lah. Jadi kita doakan di 76 tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia ini, mudah-mudahan negara kita selalu diberikan keamanan. Amin. Diberikan persatuan. Amin. Kesatuan untuk bangsa kita sendiri. Artinya masyarakat kita tuh bersatu lah. Karena ada peribahasa kan Guru lah, bersatu kita teguh. Bercerai kita kawin lagi. Kenapa jadi kawin lagi? Pian bahaya benar nih. Nih pemirsa Pak Guru, mungkin bini pian menonton jangan sampai akhir. Itu kada masuk dalam hati. Kada. Ya sebatas candaan gitu. Wih, bujur jua kah?
Ujar nih lu takon. Pertanyaan bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Kan itu candaan ya guru. Artinya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh kan. Nah, kan sampai kita bercerai. Karena bercerai itu pasti runtuh. Iya benar. Yang pertama runtuh ranjang runtuh. Ranjang. Bercerai. Heeh. Apa nang digawi? Ya toh. Sudah bercerai? Heeh. Tangga rumah runtuh juga ya. Nah. Apalagi yang runtuh, Guru? Cukup bagi orang-orang yang sudah Jadi pemirsa Pak Guru, terus saksikan program Pak Guru di setiap hari Minggu. Ini mungkin spesial hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Nah, ya Pak Guru. 76 tahun ini sudah. 76 tahun tuh benar dolah ibarat manusia dolah. Dijajah berpuluh-puluh tahun, beratus tahun. Merdeka 76 tahun. 76 janyar. Nah, diisi kemerdekaan bang ada aja belum nak hancurakan. Hancur. Jangan. Pokoknya kalau perbedaan pendapat itu ya disikapi dengan bijak lah. Iya, benar. Pian dengan urusan pian, pian dengan pemahaman pian, pian dengan aliran pian. Jangan mengganggu yang punya pemahaman sendiri. Apa-apa kan? Wah, kata boleh itu. Wah, podcast itu bid'ah. Jangan. Aduh. Memang ini memang kededa zaman Nabi. Jangan sangat bid'ah. Karena kan ini salah satu cara untuk mensyiarkan benar agamanya Allah. Agamanya Allah. Ajarannya Rasulullah. Nah, ini wadah ya, Guru. Iya, wadah. Bid'ah ya. Muhanya wa bid'ah. Iya. Muha kededa. Bahari kadang glowing kan. Nah, Bapak tahu jawab Pian. Tahu dari mana Pian? Tahu kacang keledai mulanya dulu. Ya Allah ya Rasulullah. Tahu di mana Pian? Tahu kacang keledai aja. Kenapa disalahkan Bang? Bujur aja Bang. Bujur aja Bang jalan. Nah, nggih bujur aja Bang juga. Artinya ya sekali lagi jangan sampai ibaratnya tuh mengusik. Ya. Mengusik orang lain. Santai ya, santai nyamannya. Santai. Pian-pian, ulun-ulun. Jadi jangan kayak tadi Bro. Pian-pian, ulun-ulun ya Allah. Kayak apa kapian ya Allah? Kayak tujuh ulun. Jangan dihaur-haur. Nah, paring pulang ya kan. Kenapa, Guru? Kenapa? Lanjutkan aja, Pian. Terima kasih banyak Guru lah. Sekali lagi ulun minta maaf, minta ampun, minta rela, minta ridho dunia akhirat apabila ada salah-salah perkataan ulun. Ada salah tingkah laku ulun. Sama-sama. Ulun di sini semata-mata membawakan programnya aja. Iya. Ulun juga ampun maaf, halal, minta halal. Kita bertemu di episode berikutnya gitu kah Guru? Insyaallah. Tapi pertanyaan penutup ulun satu. Sebelum kita tutup program ini. Apa deh? Perasaan Pian saat duduk di kursi Baguru ini seperti apa? Nah, silakan jawab. Dengan sejujur-jujurnya nih lah. Sejujur-jujurnya. Saat ini pertanyaan, perasaan Pian seperti apa? Pada awal kita mulai tadi sampai akhirnya selesai. Apakah rasa kada percaya Pian? Ntar kalau duduk di sini kayaknya kayak apa lah? Asa dunia tuh modelnya tertumpu di awak seperti berat mana berarti bebannya mun dalam otak ulun tuh sebuting ya julun dunia di luar nih kada ada lagi nah sini aja nih bertanah beratnya ini nah kayak ini pangsa kalinya lah orang syuting tuh syuting ngantap Bro. Jangan lupa saksikan ulun Guru ya Bro di podcast Baguru di channel YouTube Al Mursyidul Amin TV. Silakan share apabila program ini bermanfaat. Tapi sekali-kali jangan potong. Jangan potong video ini karena nanti akan menimbulkan prasangka yang tidak bagus. Karena segala sesuatu yang dipotong itu karena nyaman Bro. Dipotong dan setengah-setengah itu karena nyaman. Pokoknya harus full kita gawe sampai keluar. Sampai keluar kita dari studio podcast. Nah itu maksud ulun. Pian jangan pikiran Pian jangan macam-macam. Lega Guru lah. Ulun pun lega juga alhamdulillah akhirnya selesai. Setelah melalui perjuangan hampir 1 kali 24 jam. Kayak RT jam cari. Selesai ya loh. Padahal tayang berapa menit ada. Karena Bapak Guru artinya ini kan
kita ada di sini mudah-mudahan Ya. bisa memberikan manfaat. Amin. Sekali lagi kadang guru ya guru. Ya. Ulun pamit undur diri, silakan pian berada di sini. Sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi